Assalamualaikum Pak, selamat siang. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Waalaikumsalam, Mister. Siang juga. Alhamdulillah, saya sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Pak. Oh iya Pak, kalau boleh tahu rencana aksi besok Bapak, apa target-target yang akan Bapak capai dalam kegiatan bersama Koci? Insya Allah, Pak, kalau nggak ada halangan, kalau diberikan kelancaran, besok saya akan melakukan coaching bersama rekan CGP, Pak, Bapak Musli. Dan nanti ada beberapa catatan yang akan saya laksanakan, di antaranya menggali informasi dari Koci, kemudian juga tujuan yang harus dia capai, menggali prioritas dalam menghadapi kendala yang ia temukan. Berikutnya juga saya nanti akan menyampaikan strategi yang harus dia lakukan, kemudian bagaimana jangka waktunya dalam mengambil tindakan tersebut, dan nanti yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksinya itu bagaimana, seperti apa, kemudian juga bagaimana mengatasi gangguan dan antisipasi yang akan dilakukannya, dan yang terakhir saya akan memberikan semangat ya kepada nanti dia dalam melaksanakan aksinya. Insya Allah besok itu sepertinya yang akan saya gali, Pak, ya, dari Koce. Wah, begitu terencana sekali ya Bapak. Tadi saya mendengar begitu banyak rencana yang akan dilakukan oleh Bapak besok ya. Nah, prioritas utama yang akan Bapak lakukan seperti apa Pak? Prioritas saya yang utama nanti bagaimana Koci ini dapat menggali potensi yang ada di dalam dirinya dan solusi terkait persoalan yang dihadapinya. Saya juga Hmm. akan mengarahkan ya supaya Koce ini dapat menemukan sendiri solusi berdasarkan potensi yang sudah Wah, dimilikinya. keren sekali Pak. Berarti Bapak sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan menggali potensi besok ya? Ya, insya Allah kita siapkan semuanya, Ah, Pak. Alhamdulillah ya. Berarti harapan saya apa yang sudah Bapak persiapkan untuk Koci besok bisa merasa nyaman dengan dirinya dan menemukan solusi terhadap permasalahannya. Ini Pak, satu lagi nih, pertanyaan terakhir. Kira-kira penguatan apa yang akan Bapak lakukan terhadap Koci sehingga si Koci bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya? Oh, ya, ya. Penguatan yang saya akan lakukan yaitu saya akan meyakinkan, kemudian memberikan motivasi kepada Koce ini supaya bisa melaksanakan solusi yang akan ia lakukan. Oh, baik sekali. Sepertinya Bapak sudah yakin dan siap ya, Pak ya. Insya Allah, Baik, Pak. Pak. Semoga besok berjalan dengan lancar ya, Pak ya, proses coachingnya. Dan semoga Bapak selalu semangat ya. Siap-siap, Bapak, Pak. saya pamit dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Didin. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Musli. Bagaimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah Pak, siang ini saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Oke, kira-kira nih apa yang bisa saya bantu? Mungkin Pak Rian ada permasalahan. Begini Pak, sengaja saya menemui Pak Didin ini, maaf mengganggu ya Pak, siang-siang ini. Ya, nggak Ini apa-apa. kan Bapak tahu ya Pak, ketika pelajaran PJOK hari Kamis itu, Ya, siswa saya itu suka dibawa oleh guru PJOK ke lapangan, karena kan sekolah kita kan tidak ada lapangan, jadi suka ya. dibawa oleh guru PJOK. Dari pagi, dari jam kedua, jam
7.30 Iya. sampai jam 9-an lah ya. Nah, Mm-mm. setelah saya perhatikan Pak, dalam 1 bulan ini, Mm-mm. setiap selesai pelajaran PJOK, anak-anak itu ada saja sebagian anak-anak laki-laki namanya, Mm-mm. yang tidak kembali lagi ke sekolah. Mm-mm. Artinya dia langsung pulang ke rumahnya seperti itu. Mm. Dan ya dalam tanda kutip mereka itu membolos sekolah gitu Pak. Iya. Oh, itu permasalahannya. Jadi ketika setelah selesai pelajaran olahraga ya, murid-murid itu ada beberapa yang langsung pulang, jadi tidak langsung ke kelas, bukan seperti itu, Pak Rian? Ya seperti itu Pak. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari diskusi kita kali ini? Saya siang ini ingin berdiskusi dengan Bapak untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Iya. Agar bagaimana siswa saya itu setelah pelajaran PJOK itu tidak langsung pulang ke rumah, dapat kembali lagi ke sekolah karena kan masih ada beberapa pelajaran di sekolah Pak. Jadi mereka agar kembali ke sekolah dan bisa belajar lagi seperti itu. Oke, ini masalah yang mungkin sama dengan kelas-kelas yang lain ya, karena kemarin juga Ya. iya guru-guru kelas 3 kalau nggak salah dia persis sekali ya dengan apa yang Pak Musli katakan permasalahannya. Jadi Ya gini, betul Pak. tujuan dari diskusi kita kali ini adalah ingin mengetahui apa yang harus Bapak lakukan ya agar siswa tersebut tidak pulang setelah pelajaran olahraga. Nah, ya Itu, Pak. Pak seperti itu. Oke, baiklah. Menurut Pak Musli nih, apa sih yang menjadi penyebab murid membolos setelah pelajaran PJOK? Menurut saya ya Pak ya, mungkin tuh karena kurang kontrol dari guru PJOK ketika berada Ya. di lapangan. Ya. Karena kan tidak hanya kelas saya saja yang dibawa, itu dalam satu Ya. kegiatan itu 2 atau 3 kelas dibawa ke lapangan. Seperti itu Pak. Oh, bisa seperti itu ya, Pak ya. 3 kelas dalam satu waktu dibawa ke lapangan. Ya Pak. Iya. Berarti itu kalau dihitung 100 siswa langsung dibawa ya ke lapangan, pengawasannya seperti apa ya? Ya seperti itu Pak. Kadang 3 kelas. Iya. Melihat dari permasalahan itu nih ya Pak Musli, nah kira-kira nih langkah apa yang akan Pak Musli lakukan nih untuk mengatasi hal seperti itu, permasalahan itu gitu maksudnya? Ya Pak ya. Bagaimana kalau begini ya Pak? Kalau saya meminta kepada guru PJOK agar sementara waktu nih Pak ya, Iya. tidak dilaksanakan praktik saja lah. Anak-anak cukup belajar di kelas saja. Cukup belajar saja. Iya. Dalam 1 minggu kan ada 2 pertemuan. Hari Senin itu kan biasanya materi, kemudian Kamis dibawa ke lapangan. Nah, mungkin sementara waktu kalau saya meminta ke guru PJOK-nya untuk kelas saya saja gitu, jangan dibawa dulu ke lapangan lah. Iya. Diberikan pelajaran di kelas saja, materi saja seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu ya Pak? Bisa saja seperti itu ya. Tapi coba apakah dengan memberikan atau merubah jadwal gitu kan ke guru PJOK atau juga tidak boleh misalkan sementara untuk tidak ikut olahraga ke guru PJOK, ya itu kan kita nggak bisa seperti itu harus dibicarakan panjang dengan kepala sekolah, juga dengan guru-guru yang lain gitu kan. Nah, kalau menurut saya sepertinya itu kurang bijak gitu, Pak. Kurang bijak Pak ya? Ya. Iya. Betul sih memang juga ya Pak. Jadi memang juga tidak semua siswa seperti itu yang membolos. Ya paling ada 5-8 orang sih siswa laki-laki yang sering membolos seperti itu. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Coba pikirkan lagi nih, mungkin ada solusi lain yang
lebih bijak kira-kira gitu kan untuk mengatasi hal ini? Mungkin Parian punya solusi yang lain gitu yang lebih bijak, coba. Solusi lain, kalau anak-anak tidak boleh ke lapangan, bagaimana kalau seperti ini ya Pak? Iya, coba pikirkan lagi, mungkin ada solusi lain gitu maksudnya. Kalau bagaimana kalau saya meminta guru PJOK agar mengalihkan jadwal saja gitu lah. Tadi kan pagi. Bagaimana kalau dialihkan jadwal 2 jam pelajaran sebelum pulang lah. Jadi nanti setelah pelajaran PJOK, anak itu bisa langsung pulang seperti itu. Nah, bagaimana kalau seperti ini Pak? Bisa juga seperti itu, ya. Sepertinya itu solusi yang bisa dicoba gitu kan. Jadi nanti dialihkan saja jam pelajarannya ke jam terakhir gitu kan, misalkan jam setengah 10, karena kan setengah 11 atau jam 11 kan anak-anak sudah pulang setelah selesai jaga, bisa langsung pulang, seperti itu bisa dicoba. Nah, kira-kira nih, kapan Bapak akan memulai tindakan tersebut? Insya Allah Pak, besok lah. Kebetulan ada pelajaran PJOK besok. Nah, pagi harinya itu saya akan menemui terlebih dahulu guru PJOK-nya membicarakan solusi ini. Setelah itu saya akan mengumumkan kepada siswa saya di kelas. Ya, bagus Pak. Memang seharusnya itu segera ditindaklanjuti karena memang kan kejadiannya sudah lebih dari 3 kali ya Pak ya. Ya Pak ya. Jadi jika dibiarkan seperti itu, saya khawatir nanti ini kebiasaan terbawa siswa saya di kelas 6 nanti Pak. Iya. Nah, sekarang yang menjadi penasarannya begini Pak Rian nih. Ketika Pak Rian sudah memindahkan jadwal, kemudian bagaimana nih kalau misalkan ada penolakan dari guru lain terkait dengan perubahan jadwal tersebut? Khawatirnya ketika jam terakhir itu ada mata pelajaran olahraga di kelas lain gitu misalkan. Ya. Insya Allah tidak Pak. Saya sudah lihat jadwal ya. Jadwal. Ketika hari Kamis itu jam terakhir itu kebetulan guru PJOK-nya itu tidak ada jadwal seperti itu. Dan kebetulan di kelas saya itu pelajarannya pelajaran tematik. Nah, jadi kalau dialihkan pelajaran PJOK ke jam terakhir itu tidak akan mengganggu kelas lain seperti itu Pak. Oh gitu ya. Berarti aman ya Pak ya, aman ya. Insya Allah aman Pak. Aman. Nah, oke lah dicoba. Kemudian untuk mengukur keberhasilan tindakan Bapak nih nanti ke depan, jangan kira-kira siapa yang kira-kira dapat memantau perkembangannya gitu kan. Oh iya. Tadinya saya mau kepala sekolah. Cuman takutnya ini solusi ini gagal. Nah, jadi bisa malu gitu saya Pak ya. Bagaimana kalau seperti ini saja saya meminta Bapak itulah untuk mengobservasi langsung tindakan saya seperti itu. Oh, jadi Pak Rian meminta saya nih buat mengobservasi gitu kan maksudnya? Ya Pak, bagaimana? Siap nggak Pak? Oh, oke, siap lah. Saya siap membantu ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Pak Muslih untuk mengatasi apa permasalahan dihadapi oleh Pak Muslih. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih ini atas kerjasamanya ya. Iya, sama-sama. Jadi apa nih yang dapat kita simpulkan dari diskusi kita hari ini? Intinya saya itu yang pertama akan meminta guru PJOK mengalihkan jadwal ke jam terakhir. Ya. Agar siswa saya setelah pelajaran PJOK langsung bisa pulang. Nah selain itu saya akan menginformasikan kepada rekan guru ya terkait ada perubahan jadwal PJOK di kelas saya seperti itu, dan kemudian saya akan laporan juga kepada kepala sekolah dan juga memberitahukan kepada siswa saya. Intinya seperti itu Pak. Oh oke, bagus Pak. Mudah-mudahan semua permasalahannya akan cepat terselesaikan ya, karena saya punya keyakinan manakala ketika kita berupaya untuk mencari jalan keluarnya,
Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya gitu intinya ya Pak. Semangat terus ya Pak ya, semangat. Ya, ya, siapa? Terima kasih atas waktunya, Pak ya. Iya, sama-sama Pak Musli, sama-sama. Ya, izin Pak, saya meninggalkan ruangan karena Ya, masih ada pelajaran. Terima kasih oke, Pak. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin sebagai coach dan juga Pak Muslih sebagai coach. Seperti yang sudah dilakukan kemarin, saya lihat coach sudah menemukan semua permasalahan dan solusinya. Selanjutnya, coach mendukung coach dalam mengeksplorasi berbagai solusi dan memberikan penguatan. Jadi dengan sendirinya, coach dapat bercerita sehingga terbuka pikirannya dan menemukan solusi terhadap permasalahannya. Terima kasih, alhamdulillah semuanya terpecahkan masalah ini. Terima kasih semuanya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Pak Ipan. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Alhamdulillah. pagi. Saya sehat, Pak. Mudah-mudahan Bapak juga sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Oh iya, Pak Ipan. Bagaimana rencana besok? Katanya Pak Ipan akan mempraktikkan sebagai coach. Betul, Tentunya Pak. banyak yang harus Iya. dipersiapkan oleh Pak Ipan. Bagaimana, Pak? Iya, Pak. Insya Allah besok saya akan melakukan coaching bersama teman rekan TGP, Pak. Oh Ada iya, iya. beberapa catatan yang akan saya laksanakan. Di antaranya menggali informasi dari coaching, tujuan yang harus dicapai, menggali prioritas dalam menghadapi kendala yang dia temukan, lalu strategi yang harus dilakukan. Berikutnya, bagaimana berapa lama jangka waktu dalam pengambilan tindakan tersebut, lalu ukuran keberhasilan rencana aksi, dan bagaimana mengatasi gangguan dan antisipasi yang akan dilakukannya. Dan yang terakhir, saya akan memberikan semangat kepada beliau dalam menjalankan aksinya. Insya Allah, Pak, besok itu sepertinya saya akan gali dari coaching. Oh ya, tadi itu saya mendengar banyak sekali ya yang akan Bapak akan lakukan untuk kegiatan besok. Yang menjadi prioritas ini Pak, prioritas utama yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Jadi Pak, prioritas yang saya utamakan adalah bagaimana si coach ini dapat menggali potensi yang dia miliki dalam dirinya dan juga solusi terkait dari persoalan yang dihadapinya. Saya akan mengarahkan coach supaya dapat menemukan sendiri solusi berdasarkan potensi yang ia miliki. Oh iya ya. Berarti Bapak sudah menyiapkan beberapa banyak pertanyaan yang berbobot ya mungkin untuk menggali coach ini. Ya, ya. Ya, harapan saya apa yang sudah disiapkan, semoga nanti coach ini bisa merasa nyaman dengan dirinya, kemudian dia bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira penguatan apa yang akan Bapak lakukan terhadap coach ini sehingga ia dapat memaparkan berbagai permasalahannya dan juga bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang ia dapatkan. Jadi penguatan yang akan saya lakukan yaitu meyakinkan dan memberikan motivasi kepada coach agar
bisa melaksanakan solusi yang ia temukan sendiri tersebut. Oh, ya. Ya, semoga besok Pak berjalan dengan baik, Pak. Sehat selalu, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak, terima kasih atas dukungannya. Selamat siang Pak Didin. Selamat siang juga Pak Ipan. Terima kasih Pak ya, kita sudah bisa meluangkan waktu di siang ini. Sama-sama Pak Ipan. Justru saya nih yang harus berterima kasih. Mohon maaf nih sebelumnya saya nggak bisa langsung datang ke sekolah Pak Ipan karena memang ada kesibukan sehingga bisanya lewat virtual ini. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting silaturahmi bisa terjalin ya Pak ya. Ya, ya. Baik Pak, kita akan coaching sebentar ya Pak ya. Mungkin sekitar 10-15 menit. Nah, kira-kira apa yang akan kita diskusikan siang ini Pak? Mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada sesuatu yang bisa menjadi solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Semoga Pak Ipan bisa membantu saya mencarikan solusi ya dari permasalahan yang mungkin sangat-sangat membutuhkan pencerahan gitu Pak, solusi yang terbaik. Oh ya, insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa dengan senang hati ya Pak ya. Semoga saya juga bisa membantu Bapak dengan apa yang Bapak rasakan sekarang ini. Ya Pak. Kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi apa Pak? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid saya itu kurang antusias ketika mengikuti pembelajaran matematika, terutama ketika saya memberikan soal evaluasi yang hubungannya dengan perkalian dan pembagian, ya. Dan akhirnya yang terjadi nilai evaluasinya itu sangat jauh yang diharapkan, bahkan dari standar KKM saja sudah masih jauh gitu, Pak. Oh iya, iya. Jadi masalah motivasi ya, motivasi siswa Bapak Ya, dan juga apa ya, nilai ya yang kurang memuaskan buat Bapak ya. Nah, ya, ya. kira-kira menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu lemah dalam konsep perkalian dan pembagian? Sepertinya menurut saya nih ya, mungkin saya juga menyadari dalam menyampaikan khususnya pada mata pelajaran matematika, saya terlalu monoton, membosankan, juga tidak kreatif. Karena kalau pada belajar matematika itu saya hanya menyampaikan materi di papan tulis, kemudian memberikan contoh-contoh soal, kemudian anak suruh mengerjakan evaluasi, dinilai, ya udah seperti itu, Pak. Jadi hanya satu saja metode yang Bapak pakai ya, Pak ya? Ya, Berarti itu ya menurut Bapak atau kesimpulan Bapak bahwa penyebab dari kurangnya motivasi belajar mereka itu adalah eh, metode yang Bapak gunakan hanya satu ya. ya, Jadi Bapak sadar akan hal itu sehingga mereka itu lemah ya Pak ya. ya, ya. Hmm, Atau mungkin juga begini ya, Pak ya, kenapa saya juga kepikiran sampai sekarang nih, murid saya itu kan lemah dalam perkalian dan pembagian, ya. hmm, Karena ya. pembelajaran tatap muka itu kan baru berjalan sekitar 2 bulan, ya. Sementara kan hampir sekitar 2 tahun lebih pembelajaran dilaksanakan secara daring karena memang adanya pandemi, ya sehingga kan tahu sendiri kalau pembelajaran matematika ya di pembelajaran daring itu kan sangat-sangat tidak efektif, ya. Hmm, Sulit ya ketika diterapkan dengan sistem pembelajaran daring. Murid saya itu betul. kan sekarang kelas 6 ya. Terakhir kalau pembelajaran tatap muka saya hitung di kelas 3 semester 2 kalau nggak salah melakukan pembelajaran tatap muka ya. Sementara kan kalau konsep-konsep untuk tingkat sekolah dasar itu untuk perkalian dan pembagian itu adanya di kelas 4, Pak.
Oh ya, sepertinya masuk akal ya Pak ya. Eh, karena ketika pandemi, sebagai guru, kita mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi yang tepat, khususnya pada pelajaran matematika ya Pak ya. Ya, 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 seperti itu Pak. Saya juga kepikiran lebih lebih ke sana gitu kan, karena memang pandemi yang sudah 2 tahun itu, seperti itu Ya kayaknya Pak itu. kalau menurut saya. Saya paham sekarang. Lalu, kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya untuk mengatasi masalah ini? Ya, mungkin saya punya solusi langkah-langkah yang pertama, sepertinya ya, saya harus melakukan tes diagnostik dulu kepada murid-murid saya, supaya saya juga mengetahui sejauh mana pemahaman murid-murid saya, pemahaman dasarnya itu tentang konsep perkalian dan pembagian. Oh, jadi Bapak harus mengetahui dulu ya Iya, modal iya, modal dasar dari pemahaman mereka tentang perkalian dan pembagian ya. iya, Nah, saya sependapat sekali ya dengan ide Bapak itu. Sepertinya murid Bapak itu memang harus dites ya, agar Bapak juga punya tujuan jelas. Apa yang iya. menjadi prioritas Bapak dalam menerapkan materi matematika. Ya, bukan seperti itu Pak tujuannya? Iya itu Pak, semoga setelah tes diagnostik ini, saya bisa melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap kebutuhan apa sih yang menjadi prioritas pada pembelajaran yang akan saya terapkan, berikutnya Hmm. khususnya pada mata pelajaran matematika gitu. Nah, oke, katakanlah Bapak sudah melakukan tes diagnostik, lalu pemetaan juga. Iya. Nah, berikutnya, agar murid itu antusias kembali ya kepada pelajaran matematika itu, apa langkah langkah apa lagi yang akan Bapak lakukan? Langkah berikutnya ya, berkaca dari yang sudah saya terapkan, sepertinya saya harus mengubah gaya belajar yang biasa saya terapkan pada murid-murid di kelas. Ya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang bervariasi supaya anak-anak tidak bosan, misalnya dengan menayangkan video, diskusi kelompok, atau juga menggunakan alat peraga yang ada di sekolah, atau juga bisa juga mungkin ya memanfaatkan lingkungan sekolah, semoga bisa diterapkan khususnya pada mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan ini bisa gitu, Pak. Betul Pak. Keren banget Pak. Itu ide brilian ya. Jadi kaya dengan metode dan kaya juga akan media ya Pak ya. Iya. Nah, itu saya sepakat sekali ya Pak ya, yang akan Bapak lakukan untuk murid-murid Bapak. Nah, lalu apakah Bapak harus mencoba hal baru dalam hal ini? Iya, terus satu lagi Pak, tadi sepertinya untuk, bagaimana anak, lemah putus menyikapi khususnya perkalian dan pembagian itu, mungkin saya akan mengadakan jam tambahan setelah pulang sekolah, karena kan nanti setelah melakukan pemetaan ketahuan nih yang sangat lemah di perkalian dan pembagian itu, siapa saja. Ya, saya akan menyempatkan waktu kurang lebihlah seminggu 2 kali untuk melaksanakan jam tambahan kepada siswa-siswa tersebut. Wah, bagus sekali Pak. Jadi memberikan pelajaran tambahan kepada murid Bapak itu menurut saya adalah ide yang sangat bagus. Nah, yang jadi masalah ya, kira-kira Ya, fasilitas penunjang untuk pembelajaran yang akan Bapak terapkan itu di sekolah sudah Bapak pikirkan atau sudah Bapak antisipasi? kalau untuk fasilitas ya, untuk fasilitas yang ada di sekolah itu lumayan sudah komplit, Pak. TV Hmm. digital ada, kemudian fasilitas internet juga ada, laptop lumayan banyak, proyektor, bahkan alat peraga matematika juga ada, Pak, di sekolah. Wah, berarti tinggal memanfaatkannya saja ya Pak ya. Ya, Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan hal tersebut? insya Allah minggu ini saya akan melakukannya, Pak. Oh, bagus, Pak. Oke, kemudian kira-kira ada target nggak, Pak? Eh, apakah misalnya berapa minggu atau berapa Ya. bulan hingga murid-murid Bapak itu sebagian besar bisa paham terhadap konsep perkalian dan pembagian sehingga bisa semangat lagi dalam pembelajaran matematika. Ya,
saya punya target, mudah-mudahan dalam 2 bulan ini murid-murid saya sudah paham, ya nggak sebagian besar juga, bisa setengahnya gitu sudah paham tentang konsep perkalian dan pembagian. Di 2 bulan lah insya Allah, Pak. Ya, step by step ya Pak ya. Ya, ya. Nah, untuk mengukur keberhasilan tindakan Bapak ya, kira-kira siapa yang dapat memantau perkembangan program ini atau rencana Bapak ini? Paling saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat dari kelas 6B gitu kan, untuk sama-sama memantau, karena emang kebetulan Bilo juga curhat ke saya, merasakan hal yang sama terhadap murid-murid di kelasnya. Jadi nanti setelah kita diskusi hari ini, saya juga harus menyampaikan gitu solusi ini kepada rekan sejawat saya di kelas 6B ya. Kemudian juga nanti saya juga akan bekerja sama dengan orang tua ya, supaya bisa mengawasi anak-anaknya dengan saya memberikan tugas-tugas rumah yang berhubungan dengan materi perkalian dan pembagian. Itu aja mungkin sepertinya, Pak. Iya, berarti Bapak juga akan berkolaborasi ya Pak ya, Ya, dengan guru lain dan juga orang tua. Wah, itu makin mantap saja Pak. iya. Nah, kira-kira, bukan kira-kira ya, tapi saya salut sama Bapak. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya, rencana Bapak Iya. ini. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi Ya. kira-kira dari diskusi kita tadi, apa yang bisa Bapak simpulkan? Alhamdulillah dari diskusi kali ini saya sudah mendapatkan pencerahan terhadap apa yang harus saya lakukan kepada murid-murid saya supaya sebagian besar menguasai terutama konsep perkalian dan pembagiannya. Yang pertama mungkin tadi saya akan melakukan tes diagnostik, kemudian yang berikutnya saya juga akan melakukan pemetaan ya terhadap kesiapan belajar, dan otomatis juga harus diiringi dengan saya merubah gaya belajar saya dengan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi gitu kan pada mata pelajaran. Yang menyenangkan ya Pak ya? Itu ya, yang menyenangkan. Iya, bagus Pak. Semoga kesulitan-kesulitan tadi bisa teratasi ya Pak ya. Ya. Dan semoga secepatnya target Bapak bisa tercapai. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak Ipan sudah menyempatkan waktunya ya. Terima kasih sekali. Oh iya Pak, sama-sama Pak ya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak diberikan kelancaran atas rencana-rencana Bapak. Ya. Dan sepertinya kita cukupkan ya Pak ya diskusi kita kali ini, karena kebetulan ini sudah sebentar lagi adzan maghrib. Ya. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipan. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Ipan sebagai coach dan Pak Didin sebagai coaching. Seperti yang sudah dilakukan tadi, saya lihat bahwa coaching itu sudah bisa mengemukakan semua permasalahannya dan juga solusinya. Selanjutnya, saya lihat juga coach juga sudah dapat mendorong coach dalam mengeksplorasi berbagai solusi terhadap permasalahannya. Tadi sempat saya dengar bahwa terdapat beberapa alternatif solusi yang akan dilakukan oleh coach, diantaranya yaitu dalam menghadapi permasalahan, diantaranya akan melaksanakan tes diagnostik, kemudian akan memetakan kesiapan belajar, kemudian akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Nah, seperti itu. Alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Sehingga Betul. tadi lihat saya sudah bisa coach itu dapat bercerita ya, sehingga terbuka pikirannya, terbuka berbagai solusi permasalahan yang ia hadapi, ikut alternatif pemecahannya seperti itu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah semuanya bisa terpecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Pak Musli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat siang, Pak. kabarnya nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Hari ini dalam keadaan sangat-sangat sehat sekali saya Pak. Bagaimana keadaan Bapak juga? Alhamdulillah sama ya. Saya juga Allah masih memberikan kesehatan kepada saya. Mudah-mudahan juga ya kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti semua kegiatan di CGP ini diberikan kelancaran gitu ya. Amin, Eh, amin, amin, amin. Gini Pak, rencananya kan besok Bapak akan melaksanakan praktek coaching ya, di mana Bapak akan berperan sebagai coach ya, dan mungkin sudah sejauh mana nih persiapan Pak Musli untuk rencana besok melakukan prakteknya? Alhamdulillah Pak. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya ya, untuk Ya, menggali informasi dari coaching. iya, Kemudian tujuan yang harus dicapai, strategi yang harus dilakukan, ya, kemudian menggali prioritas ya, dalam menghadapi kendala yang ia temukan. iya, ya, Berikutnya bagaimana nanti jangka waktu dia itu dalam mengambil tindakan tersebut. iya, Setelah itu ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilaksanakannya bagaimana. Kemudian bagaimana nanti coach ini bisa mengatasi gangguan dan antisipasi iya. yang akan dilakukannya. Dan Oh, yang terakhir, saya akan memberikan semangat tetapnya, tentunya semangat kepada dia ya, dalam melaksanakan proses pemecahan masalahnya. ya, 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 ya. Alhamdulillah ya, berarti sudah dipersiapkan secara matang ya. Iya, Pak. Kemudian harapan sebagai coach kepada coach nanti ke depannya seperti apa nih setelah melakukan besok praktek gitu. Ya, harapannya nanti setelah saya menjadi coach itu, harapannya coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang hadapinya dan dapat Ya. melaksanakannya dalam praktiknya sehingga berhasil seperti Pak. Ya. Oke. Sukses ya Pak ya. Mudah-mudahan Ya. besok diberikan kelancaran ya. Amin, amin. Ya. Terima kasih ya Pak Rian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ipan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah hari ini saya sangat sehat sekali. Sedang sibuk apa Pak hari ini? Ya, rutinitas seperti biasa Pak. Oh ya Pak, kebetulan saya ingin diskusi dengan Bapak terkait masalah yang saya hadapi sekarang ini. Kemarin saya baru saja dipanggil oleh wakil bidang kurikulum terkait dengan LMS saya yang masih kosong Pak. Oke ya. Sebelumnya saya ingin bertanya ya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak diskusikan kita hari ini Pak? Ya Pak, ini terkait mengenai permasalahan saya yang kurang mampu dalam mengisi LMS. Dan saya mengharapkan dengan diskusi saya dengan Bapak sekarang ini bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Itu Pak. Oh, baiklah. Kira-kira hambatan apa yang dihadapi oleh Pak Ipan dalam pengisian LMS tersebut? Padahal kan sudah diadakan workshop mengenai pengisian LMS itu, Pak. Iya Pak, betul. Saya tuh sebetulnya Pak ya, kalau boleh jujur, masih gaptek Pak dalam hal IT ya. Jangankan untuk pengisian aplikasi LMS ya, untuk Word dan Excel saja saya masih kesulitan Pak. Nah, mengenai workshop itu sebetulnya saya mengikutinya, tapi saya merasa kesulitan juga Pak. Jadi saya merasa ketinggalan gitu dengan teman-teman saya.
Jadi ketika saya praktekkan di rumah, saya selalu gagal, Pak. Oh ya, kira-kira ada masalah lain nggak yang mungkin membuat Itu, Bapak Pak. kesulitan dalam mengisi LMS itu? Oke. Ya, kira-kira ada masalah apa lagi Pak yang mungkin membuat Bapak kesulitan dalam belajar mengisi LMS ini Pak? Ya, soal waktu juga, Pak ya. Sebetulnya saya ingin mencoba untuk mandiri mengisi LMS ini dengan cara melihat tutorial di YouTube. Tapi ternyata di rumah juga saya tidak bisa melakukannya karena di rumah banyak anak-anak kecil, Pak. Jadi anak-anak saya selalu mengganggu lah istilahnya, apa ya, waktu saya untuk ini tidak fokus itu, Pak. Tidak fokus. Oh. Jadi selama ini Bapak mengajar siswa menggunakan apa untuk online-nya? Untuk sementara ini saya hanya menggunakan WhatsApp saja, Pak, yang mudah. Tapi apa Bapak ingin seperti teman-teman yang lain itu dalam mengisi LMS begitu Pak? Ingin sekali, Pak, tapi rasanya saya akan bisa kalau orang ada yang saya bisa suruh gitu, Pak. Saya menyuruh Iya, orang iya. lain untuk mengisinya. Orang lain mengisi ya. Kalau Bapak itu mencoba menyuruh orang lain mengisinya, apa yakin Pak ya isinya itu akan sesuai dengan yang Bapak inginkan Pak? Sebetulnya sih saya ragu ya, Pak ya. Karena idealnya saya sendiri yang mengisinya, Pak, karena saya yang tahu bagaimana proses belajarnya dan bagaimana menghadapi siswa-siswa saya, Pak. Jadi semestinya saya yang mengisi konten itu gitu, Pak. Ya, ya. Sebetulnya gini ya, kira-kira untuk mencapai kemampuan itu, apa yang bisa Bapak lakukan? Saya sebetulnya ingin sekali, Pak, diajari gitu ya, belajar ke teman saya yang sudah bisa, diantaranya Pak Ramdan, Pak. Oh, Pak Ramdan ya, oke, iya Pak. Apa Bapak sudah lakukan itu Pak? Belum, Pak, saya segan dan malu, Pak, soalnya beliau nampak sangat sibuk, Pak. Nah, pasti memang ya. Saya juga lihat seperti itu sih. Kira-kira kalau Bapak minta bantuan kepada Pak Ramlan, kira-kira beliau bersedia atau tidak ya, Pak? Saya rasa beliau bersedia sih, Pak. Cuma saya harus mengerti kesibukan beliau. Ya, kira-kira Bapak akan mencobanya tidak, Pak? Ya, sepertinya saya akan mencobanya, Pak, sesegera mungkin kami istirahat ini, Pak. Oke. Nah, selain Pak Ramdan tadi yang disebutkan, ada tidak yang lain yang bisa Bapak minta bantuan? Ya, kalau misalnya Pak Ramdan sibuk, saya akan mencoba Bu Rose, Pak. Menurut Bu Bapak, Bu Rose. Rose cocok nggak, Pak? Oke, Bu Rose ya. Nah, kira-kira yang seperti ini. Selain minta bantuan Pak Ramdan dan Bu Rose, apa yang akan Bapak lakukan lagi? Ya, mungkin Pak, setelah diajarkan oleh mereka, saya akan praktekkan di rumah. Dan kalau misalnya saya lupa lagi atau saya kehilangan arah, saya akan membuka tutorial YouTube, Pak. Tapi mungkin saya akan menyiasati waktunya. Jadi saya akan bangun lebih pagi saat anak-anak saya masih tidur. Jadi saya tidak akan mendapatkan gangguan dari mereka. Ya, baiklah. Saya rasa Bapak ini sudah memiliki niat yang kuat, memiliki niat yang baik, ya, bisa dieksekusinya, Pak. Ya betul, Pak. Sepertinya saya tidak boleh menunda-nunda lagi, Pak. Soalnya saya sudah malu, Pak, dipanggil lagi. Saya takut dipanggil lagi sama Bapak Wakil. Oke. Bagus sekali. Ya, saya yakin itu Bapak bisa melaksanakannya ya.
asal memiliki niat yang kuat seperti itu pasti bisa melaksanakannya. Ya Pak, saya harus segera bergerak. Iya, siap. Oke, baiklah Pak ya. Sepertinya diskusi kita cukup dicukupkan saja. Sekian. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Perasaan Bapak bagaimana setelah Ya Pak, berdiskusi ini? alhamdulillah saya merasa lega Pak, karena saya merasa memiliki solusi yang saya butuhkan Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu rasanya saya pun tidak sabar melihat kemajuan Bapak mengenai LMS ya Pak. Apakah Bapak bersedia nanti bertemu lagi agar saya itu bisa melihat perkembangan Bapak bagaimana? Wah, tentu saja Pak. Saya ingin Bapak juga memantau dan juga melihat perkembangan LMS saya Pak. Ya, sama-sama Pak, pasti saya akan pantau dan lihat perkembangan Bapak. Ya, saya cukupkan sekian ya Pak dulu. Oh iya Pak, terima Ya, kasih Pak atas ya waktunya sama-sama. Bapak. Diskusi kita kali ini benar-benar membuat saya tercerahkan Pak. Oh iya Pak, Ya. iya Pak. Terima kasih Pak. Aduh maaf, saya ada kelas lagi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan ya dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ipan dan juga Pak Musli, di sini saya dapat mengambil beberapa kesimpulan, ada catatan-catatan yang sudah saya lakukan, di mana yang pertama bahwa si coach itu sudah berhasil ya dalam melakukan coachingnya, alur tirtanya sudah jelas dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai juga tanggung jawab ya. Jadi si coach sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga si coach mau bercerita gitu kan. Kemudian juga yang berikutnya ini di catatan saya si coach sudah berhasil dan dapat menggali segala potensi-potensi yang ada pada diri si coach ya, dan semuanya tersaji dengan bagus dan mudah-mudahan bisa sama-sama kita terapkan pada pembelajaran selanjutnya. Itu aja mungkin catatan-catatan dari saya ya. Terima kasih semuanya, bagus, sudah berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.